Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan ke-13 kali ini kita akan melaksanakan presentasi tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu adalah membuat makalah, ya. Makalah yang sudah dikerjakan secara kelompok itu hasil dari diskusi kelompok dan juga tentunya harus hasil dari kerjasama gitu ya. Dan kemudian di hari ini, di pagi ini, kami persilahkan kalian bisa mempresentasikan hasilnya dan juga diharapkan Anda bisa memberikan banyak informasi terkait materi pelajaran jaringan komputer gitu ya kepada teman-teman kalian. Dan ini sebagai bentuk Anda bisa belajar mandiri. Ya, belajar mandiri, diskusi kelompok, ya, kemudian bisa menghasilkan sebuah karya yang namanya makalah. Ya. Jadi diharapkan pada pertemuan kali ini materinya akan semakin kaya, ya tidak hanya dari materi yang saya berikan, tapi juga materi dari kalian ya, dari kalian untuk kalian ya. Jadi mohon bisa dipresentasikan dengan sebaik mungkin. Kalau satu kelompok itu ada 5 orang gitu ya, nanti bisa didistribusikan tugasnya, ya ada tugas masing-masing, kemudian diperkenal dulu sebelumnya ya. Jadi ada pembukaan, perkenalan, kemudian ucapan terima kasih, kemudian bisa memulai presentasi ya. Kemudian nanti ditutup dan dilanjutkan dengan presentasinya selesai, dilanjutkan dengan tanya jawab seperti itu. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa nanti ada 8 kelompok yang presentasi ya, di mana satu kelompok ada yang presentasi, kelompok lainnya yang ada yang bertanya dan sebagainya. Jadi nanti diharapkan presentasi ini akan interaktif dan banyak pertanyaan juga dari audiens. Jadi yang tidak presentasi ini adalah audiens dan diharapkan bisa memberikan banyak pertanyaan gitu ya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu ya, untuk kesempatan pertama ini presentasi yang pertama adalah kelompok 1 dari Jarkom kelas A11. Baik, silakan langsung dipresentasikan Mas Muhammad Fatali Rasis, Mas Arkansa, Mas Adri, Mas Endi Mujiono ya. Silakan Mas, waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Maaf, ini slide-nya keluar nggak ya Pak? Sudah keluar ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang data link layer. Anggota kelompoknya ada Muhammad Fatani Rasis, saya sendiri Arkansyah Putra Wibowo, Andri Tika Pangestu, dan Endri Mujiono. Lapisan data link atau data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame atau data jaringan yang berisi data dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN. Supplier data link. Data link memiliki 2 supplier, yaitu Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Media Access Control. Media Access Control adalah identifikasi yang ditugaskan untuk antarmuka jaringan, komunikasi pada segmen jaringan fisik. Supplier ini akan memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan dan memegang address fisikal untuk address jaringan. Dalam jaringan berbasis Ethernet, MAC address merupakan alamat unik yang memiliki panjang 48 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router atau node lainnya dalam jaringan. MAC address juga sering disebut Ethernet address, physical address, atau hardware address. MAC memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama addressing physical device, yang kedua media access, yang ketiga topologi logikal. Pada saat kita akan mengirim frame atau banyak frame, maka kita membutuhkan izin atau nama lainnya adalah controller access. Berikut beberapa cara agar mendapatkan izin untuk mengirim frame. Yang pertama, pull atau select. Izin untuk mengirimkan data diberikan oleh otoritas tertinggi, primary
komputer, mengirim dan menerima data dari secondary komputer, dan menentukan komputer mana yang dapat mengirim data pada suatu waktu. 2. Token passing, izin diberikan dari suatu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, random access, tidak perlu izin untuk mengirim data. Jika pada suatu saat lebih dari satu stasiun yang akan mengirimkan data, maka terjadi collision atau tabrakan, dan frame tersebut akan dihancurkan atau dimodifikasi. Yang keempat, CSMA atau CD, Carrier Multiple Access with Collision Detection. Stasiun yang akan mengirim data mengecek medium. Jika medium kosong, stasiun tersebut akan mengirimkan datanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Andre. Buat Mas Andre dipersilahkan. Oke, yang kedua yaitu logical link control. Logical link control adalah salah satu dari buah supplier dalam lapisan data link. Selain lapisan media access control yang digunakan dalam jaringan lokal area network. Hal ini meliputi aturan-aturan yang mengendalikan bagaimana beberapa piranti dan protokol berbagi satu link tunggal dalam suatu jaringan. Supplier logical link control menjalankan tugas-tugas berikut. Yang pertama, deteksi error. Yang kedua, mengendalikan aliran. Yang ketiga, mendukung multi protokol. Untuk contoh protokol pada data link layer, yang pertama ada HDLC atau The High Level Data Link Control. Protokol HDLC adalah protokol yang digunakan dengan WAN atau Wide Area Network yang secara luas dapat mengatasi kerugian-kerugian yang ada pada protokol yang berorientasi karakter seperti B-Signs, yaitu yang hanya dapat bekerja secara half duplex dan penggunaan karakter DLE untuk mendapatkan transparansi pesan. Untuk yang kedua, protokol PPP atau point-to-point protocol. Protokol PPP adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai respon terhadap masalah yang sering terjadi pada protokol Serial LAN Internet Protocol yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya. Dibandingkan dengan pendahulunya, SLIP, PPP jauh lebih baik mengingat kerja protokol ini lebih cepat menawarkan koreksi kesalahan dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Kemudian perbedaan HDLC dan PPP. Yang pertama, HDLC adalah protokol berorientasi bit, sedangkan PPP berorientasi byte dan juga berorientasi bit karena dapat dikirim melalui jalur modem dial-up dan juga HDLC berorientasi bit. Yang kedua, hanya media sinkron yang dapat digunakan dalam HDLC. Sebaliknya, PPP dapat bekerja dengan media sinkron dan asinkron. Yang ketiga, autentikasi tautan tidak disediakan dalam HDLC, sedangkan itu disediakan dalam PPP. Keempat, PPP dapat secara dinamis menetapkan dan membebaskan alamat IP sesuai dengan penggunaannya. Sebagai lawan, ini tidak terjadi di HDLC. Yang kelima, interoperabilitas antara perangkat non-Cisco di HDLC tidak dapat dicapai, namun batasan HDLC ini dihilangkan dalam protokol PPP. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Monggo yang mau tanya, boleh. Persilahkan yang ingin bertanya. Kenalkan, nama saya Rian Firdaus Taufiki. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 2 4505. Saya ingin bertanya, coba Mas tolong buka Misi Mas, maaf yang... suaranya kurang keras. Oh ya, bentar. Perkenalkan, nama saya Rehan Firdaus Taufiki. Saya dari kelompok 2 4505.
NIM A11 2019 11681. Coba Masnya buka yang bagian Mac tadi, Mas. Saya mau lihat. Yang mana? Lah itu ya itu Mas. Saya mau tanya addressing physical device itu yang dimaksud gimana ya? Oh, Sama apa? Tujuan utama dari data link layer itu apa? Gitu. oh ya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, maksud dari addressing physical device adalah mengidentifikasikan piranti dua hardware khusus. Semua piranti di jaringan harus mempunyai address fisikal yang unik. Untuk jaringan dua LAN, address fisik ditanamkan ke dalam interface card atau NIC. Address MAC adalah address hardware 48 bit yang tampak sebagai nomor hexadesimal 12 digit. Mungkin seperti itu, Mas. Untuk tujuan data link, mungkin Mas Andri bisa menjawab. Untuk tujuan utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransportasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Ya Mas, Mungkin itu makasih sih. Mas. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Data link. Makasih Mas. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Mic-nya belum dinyalain, Pak. Masih di mute, Pak, jenengan, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk presentasi selanjutnya adalah dari kelompok 3 dari kelas 4505, yaitu Mas Bagus Prasetyo Aji. Ada Mas Bagus? Ada Pak. Ya. Videonya dinyalakan Mas ya. Kemudian Mas Haidar Hasan Al-Fatih. Haidar? Ada. Ya, videonya di-on-kan Mas. Kemudian Mas Muhammad Nurizki Akbar. Ada, Pak. Ya, mana nih video? Videonya di ini ya, on kan ya. Kemudian Mas Reza Mukti Kris Saputra. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Satu lagi Mas Yuda Yuri Saputra. Ada. Ada, Pak. Ya, silakan dipresentasikan, dikenalkan dan seterusnya tadi sudah saya sampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perbedaan penerapan static routing pada IPv4 dan juga IPv6. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Nurizki Akbar dengan NIM A11 2018 11426.
dengan anggota Bagus Prasetyo Haji, Haidar Hasan, Reza Mukti Krisa Putra, dan juga Yuda Yuri Saputra. Yang sebelum penggunaan antara IP dan IPv6, baiknya mengetahui mengenai sebuah routing yang mana memiliki tabel routing statik yang dapat dikonfigurasikan secara manual oleh seorang admin jaringan komputer. Nah, untuk melakukan static routing itu sendiri, itu membutuhkan sebuah alamat IP, di mana IP address itu mempunyai dua versi, ada IPv4 dan juga IPv6. Yang mana perbedaan antara IPv4 dan juga IPv6 memiliki perbedaan banyak, mulai dari fitur dan dari sisi routingnya juga, sama ukuran header checksum, sama fragmentasi serta konfigurasinya juga. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara IPv4 dengan IPv6 dilakukan pengujian dengan membuat topologi keduanya. Untuk bentuk topologinya seperti ini, dapat kalian lihat di gambar. Dalam pengujian ini ada parameter yang digunakan, yaitu throughput, sama delay, paket, dan juga paket loss. Untuk pengujian ini juga menggunakan pengiriman menggunakan file dengan size 5 MB. Untuk parameter yang throughput itu menghasilkan seperti ini dengan grafik seperti ini, yang mana pengukuran throughput itu dilakukan dengan cara pengamatan saat pengiriman paket dari sisi pengirim dan penerimaan data dalam proses download dengan menggunakan perangkat lunak Wireshark. Dalam hal ini, host dan server telah dikondisikan dengan berbagai kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya. Tapi ini saya hanya tulis yang di makalahnya. Kemudian besarnya throughput itu dipengaruhi oleh analisa data dari Wireshark yang didapat saat pengamatan. Selanjutnya ada delay yang diukur pada pengukuran ini, merupakan selisih waktu saat paket mulai dikirimkan dari server hingga diterima oleh host sebagai proses dari kegiatan download. Grafiknya seperti ini untuk hasilnya. Kemudian yang ketiga itu ada paket loss. Menurut versi Tipon, paket loss merupakan jumlah paket yang hilang dalam proses pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengurangi jumlah paket yang dikirimkan dengan jumlah paket yang diterima. Sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya, dari pengujian yang sebelumnya yang telah dibahas dapat disimpulkan kalau IPv4 itu lebih baik dari IPv6 lebih baik dari IPv4. Tetapi untuk sekarang ini IPv6 itu masih penggunaannya itu masih terbatas, hanya di beberapa perangkat saja, lebih banyak ke IPv4. Dan juga untuk IPv6 ini memungkinkan pengelamatan yang lebih banyak, yang memungkinkan IP-nisasi berbagai perangkat seperti PDA, handphone, perangkat rumah tangga, perlengkapan otomotif. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Mas, izin bertanya, Mas. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Torik Pratama Aji, A11 2018 11566 dari kelompok 3 kelas 4506. Itu kan tadi Masnya sudah ngasih data mulai dari delay, paket loss dan segala macamnya, perbandingan antara V4 dan V6. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari data, IPv6 itu lebih unggul dibanding V4. Tapi kenapa yang lebih banyak digunakan itu masih V4 buat sekarang? Sementara tadi sudah dijelaskan bahwa addressing-nya bisa lebih banyak dan segala macam, datanya juga sudah ditampilkan. Seperti itu, Mas, pertanyaannya.
Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Anggota kelompok yang lain mungkin bisa membantu, tidak hanya satu Mas Nurski saja yang mencari, yang menjawab. Baik, saya akan menjawab mengenai mengapa IPv6 jarang digunakan. Karena IPv4 ini memiliki banyak pilihan untuk NAP-nya, sedangkan IPv6-nya itu sedikit. Selain itu, IPv6 juga terkendala pada infrastruktur serta biaya yang digunakan untuk menggunakan IPv6 ini. Terima kasih. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, Ya, sama-sama. yang lain, audiens yang lain bisa bertanya ya, silakan. Permisi Pak, selamat pagi. Saya Rio Ditya Novanto, NIM A11-12-11542. Saya mau bertanya, tadi kan ada menyinggung Wireshark. Itu Wireshark itu apa ya? Terus sama dia pengaruhnya sama yang tadi pendidikan itu apa ya? Oh, jadi Wireshark itu apa ya? Software semacam yang kita pakai kayak Cisco Packet Tracer gitu loh, untuk apa kayak mensimulasikan sebuah jaringan gitu. Oh, oke Mas. Makasih. Iya, sama-sama. Wireshark tadi ya, Wireshark itu software untuk analisis jaringan sih. Jadi untuk mengambil traffic jaringan nanti dianalisis, analisis throughput, analisis apa QoS-nya, gitu ya, quality of service-nya. Nanti bisa di di capture, kemudian nanti bisa dilihat throughput-nya berapa, paket loss-nya berapa, gitu ya, delay-nya dan seterusnya itu bisa dilihat. Ya, jadi bisa digunakan untuk analisis traffic jaringan. Yang lain silakan. 2018-1123. Mau bertanya Mas, untuk IPv6 sama IPv4 itu yang cocok buat perusahaan-perusahaan besar itu apa ya Mas? Yang menurut Mas yang cocok buat perusahaan-perusahaan itu apa? Terima kasih Mas. Sama. Saya akan menjawab mengenai pertanyaan tadi. Jadi untuk bagus mana antara IPv4 sama IPv6 itu kalau sekedar di sebuah jalan. Kalau dari perusahaan kan berarti itu masih lingkup kecil ya. Jadi itu masih bisa menggunakan IPv4 karena IPv4 itu batas pengalamatannya itu sampai sekitar 4 miliar IP. Jadi kalau misalnya untuk sekedar perusahaan itu masih bisa pakai IPv4. Seperti itu sih. Terima kasih Mas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya. Baik, Mas Muhammad Nuriski bisa ditutup. Ya, sebenarnya yang lain juga harusnya bisa ngomong jawab ya. Tidak Mas Nuriski semuanya.
Baik, silakan ditutup Mas, gantian dengan kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya Mas Mbak semua dengan kelompok 4 ya dari kelas 4506. Ada Mbak Kristabel Agnesta Putri Planesi, ada enggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian ada Mbak Wahyu Westri Handayani, ini kebetulan cewek semua ini. Ada enggak? Hadir. Terus ada Mas Iqbal Dani. Hadir, Pak. Ya, ini berurutan. Kemudian Mas Maulana Mali Ibrahim. Hadir, Pak. Ya. Silakan Mbak Mas dipresentasikan untuk kelompok 4. Silakan. Ini nggak bisa. Silakan. Sudah, Pak. Sudah keluar, Pak. Proses. Ya, sudah. Silakan Mbak Kristabel dimulai presentasinya. Ya. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang transport layer. Kelompok kami beranggotakan saya, Kristabel Agnesta, dan teman-teman saya ada Wahyu Westri, Iqbal Dani, dan Maulana Malik. Next. Tugas dan pengertian. Transport layer merupakan layer keempat dalam susunan jaringan. Baik dalam model OSI maupun model TCP, terletak sebelum session layer dan setelah network layer. Secara umum, transport layer bertugas untuk memindahkan data antar aplikasi, device, serta antar network. Namun, transport layer juga memiliki tugas lainnya yang juga merupakan perannya dalam sebuah layer. Tugas dan peran. 1. Mengatur alur atau flow control. 2. Segmentasi data. 3. Mengurutkan paket atau paket sequencing. 4. Penyusunan ulang atau reassembly data. 5. Penanganan kesalahan. 6. Multiplexing, artinya menggabungkan berbagai data dari berbagai macam sumber menjadikan satu data. 7. Demultiplexing, yaitu menerima satu data dari satu sumber yang kemudian mengirimkan data tersebut ke berbagai sumber atau output. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam suatu jaringan yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan, connection oriented, dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kendalian data. Karakteristik dari FTP adalah yang pertama reliable, yaitu berarti data ditransfer ke tujuan dalam suatu urutan seperti ketika dikirim. Yang kedua, berorientasi sambungan atau connection oriented. Ketiga, full duplex. Keempat, memiliki layanan flow control. Kelima, mengirim paket secara one-to-one. Cara kerjanya yaitu yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi, di mana data tersebut akan dikirimkan. Kedua, pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya, cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, dan sebagainya. Kemudian datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP.
IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan hiddennya sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Kegunaannya yaitu menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Protokol transport berjalan pada end system. Yang ketiga, pengiriman file atau file transfer. File transfer protokol FTP memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirimkan ataupun menerima file komputer jaringan karena masalah keamanan data. Maka FTP sering memerlukan nama pengguna atau username dan password. Meskipun banyak juga FTP yang dapat diakses melalui anonymous atau tidak berpassword. Aplikasi yang menggunakan protokol TCP yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang kedua ada FTP File Transfer Protocol, dan SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Kelebihannya yaitu kelebihan dari FTP yaitu kelebihan dari TCP yaitu TCP adalah protokol yang bisa diarahkan. Artinya, ia bisa mengirimkan datagram melalui rute-rute yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP dapat mengarahkan data melalui jalur lain. Yang selanjutnya, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Selanjutnya, bersifat open platform atau platform independen, yaitu tidak terikat oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Karena sifat yang terbuka, TCP bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda yang menjalankan pada sistem-sistem operasi yang berbeda pula. Lalu kekurangannya, yang pertama, memungkinkan buffer overflow attack. Korban buffer overflow attack ini biasa seperti kelebihan memori sehingga input yang dimasukkan membutuhkan memori ekstra, lalu korban tidak sadar dan si pembuat kode atau si penyerang dapat melakukan yang namanya denial of service attack atau biasa dikenal dengan DOS attack. Denial of service menjadikan service tidak dapat digunakan lagi. Lalu yang selanjutnya, jika mengirimkan data yang kecil akan kerepotan karena harus melakukan handshaking terlebih dahulu sehingga lebih lambat dibandingkan daripada UDP. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa broadcast karena TCP ini bersifat one-to-one. Next. User Datagram Protocol. UDP merupakan singkatan User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transfer TCP IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable atau bisa disebut tanpa koneksi atau connectionless antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP IP. Next. Karakteristiknya, yaitu yang pertama connectionless atau tanpa koneksi. Pesan-pesan dalam UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antar kedua host yang hendak bertukar informasi. Tidak seperti protokol TCP yang sebelumnya. Yang kedua yaitu unreliable atau tidak handal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan dengan datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Yaitu yang ketiga, UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Lalu yang terakhir yaitu UDP menyediakan
penghitungan checksum berukuran 16 bit sehingga keseluruhan pesan terhadap keseluruhan pesan UDP. Next. Lalu kegunaannya ya Baik, saya lanjutkan. Silakan. Baik, saya lanjutkan untuk kegunaan UDP. Yang pertama yaitu protokol yang ringan atau lightweight untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan protokol-protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Contoh dari protokol yang ringan adalah fungsi query nama dalam protokol lapisan aplikasi domain name system. Yang kedua, yaitu protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keadaan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Contoh dari protokol seperti ini adalah Trivial File Transfer Protocol atau TFTP dan Network File System atau NFS. Yang ketiga yaitu protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contoh protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol atau RIP. Kemudian aplikasi yang menggunakan protokol UDP, yaitu di sini saya kasih 3. Yang pertama ada DNS atau Domain System, yang kedua SNMP atau Simple Network Management Protocol, yang ketiga yaitu TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Kemudian kelebihan dari UDP, yang pertama dapat melakukan pesan broadcast karena memang dalam UDP tidak membutuhkan handshaking. Jadi asal dengan kirim saja keseluruhan. Lebih cepat. Yang kedua, lebih cepat koneksinya karena tidak harus bernegosiasi dan juga tidak berurutan pengirimannya. Yang ketiga, hemat memori karena tidak rumit dan tidak harus memecah data dulu seperti mengubah acknowledge. Kemudian kekurangan dari UDP yang pertama yaitu UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Kemudian yang kedua, UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen data, seperti yang terjadi dalam protokol TCP. Karena itulah protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil atau tidak lebih besar dari maksimum transfer unit atau MTU yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana data tersebut dikirim. Kemudian yang ketiga, UDP tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP. Selanjutnya perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama yaitu perbedaan jelas antara keduanya yaitu dalam penggunaan koneksi. Apabila TCP menggunakan koneksi, maka UDP justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Sedangkan UDP hanya sebagai protokol pengangkut pesan. Yang ketiga, perbedaan yang pada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer data yang tidak terlalu cepat. UDP biasanya digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat, seperti game, streaming, dan VoIP. Sifat UDP dan nearsensi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien.
Dan terakhir ada kesimpulan yang pertama, transport layer yang merupakan layer keempat adalah salah satu bagian dari layer-layer dalam jaringan yang saling bekerja sama untuk terbentuknya sebuah jaringan. Transport layer bertanggung jawab menyediakan layanan untuk layer sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, transport layer memiliki protokol TCP dan UDP yang membantu dalam menjelaskan tugasnya sebagai peran dalam transport layer. Kemudian TCP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menggunakan connection oriented yang maksudnya kedua host harus saling terhubung terlebih dahulu dalam melakukan komunikasi atau bertukar data, sehingga data bisa bisa diarahkan. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol menggunakan connectionless, yang maksudnya host tidak perlu saling terhubung terlebih dahulu dalam berkomunikasi atau bertukar data. Ini menyebabkan host bisa melakukan broadcast ke seluruh host yang terhubung. Yang terakhir, transport layer memiliki tugas peran penting seperti flow control, segmentasi, reassembly, dan multiplexing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Tanya. Dari saya, dari kelompok 4505 atas nama Bayu Prasetya Aji, NIM A11 2019 11688. Tadi dipresentasikan dijelaskan kalau UDP tidak membutuhkan koneksi. Bisa tolong dijelaskan maksud dari pertanyaan tersebut, pernyataan tersebut maksud saya. Silakan dijawab, Mas. Kelompok 4. Ada connection oriented dan connectionless oriented ya. Connection oriented dan connectionless. Ya, tapi tanpa koneksi, connectionless. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Maksudnya di UDP itu pesan yang dikirimkan tidak memerlukan tujuan atau tidak seperti protokol TCP yang membutuhkan koneksi atau hubungan antara host ke host, berkomunikasi terlebih dahulu baru mengirimkan pesan. Nah, itu yang dimaksud connection oriented, terhubung. Nah, sedangkan di UDP itu kan connectionless atau tidak memerlukan tidak terhubung tanpa koneksi. Jadi pesan yang dikirimkan itu bisa dilakukan broadcast, jadi bisa dikirimkan ke seluruh host. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika kurang. Tidak membutuhkan handshaking tadi ya, Mas ya. Ada sinkronisasi dulu. Baik, terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Yang lain Mas tahu yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fakih Fauziqi, NIM A11 2019 12095, kelompok 5 A1145006. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa UDP itu mengirim pesan-pesan tanpa melakukan negosiasi, berbeda dengan TCP/IP ya. Nah, yang dimaksud dengan negosiasi itu apa? Udah itu aja. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fakih Fauziqi. Yang dimaksud negosiasi itu maksudnya seperti berhubungan terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan saya sebelumnya, yaitu pada protokol TCP kan harus terhubung terlebih dahulu atau handshaking untuk mengetahui kalau kedua host telah terhubung, baru melakukan transfer data. Nah, sedangkan di UDP itu tidak perlu terhubung terlebih dahulu, gitu. Ya, terima kasih. Sudah cukup? Atau Mas Haidar mau tanya, silakan. Mau tanya,
Ya, silakan. Silakan, Mas. Kalau SNMP itu gimana sih? Yang di UDP. SNMP atau SMTP? SNMP. Oh, SNMP ya. Silakan, Mas. Ini hubungannya dengan application layer sebenarnya ini. Coba bisa nggak dijawab? Oke. Silakan dijawab. Ya mungkin belum ini ya, nanti itu sebenarnya materi di application layer ya. SNMP, SNMP itu Simple Network Management Protocol. Simple Network SNMP itu adalah untuk memanajemen jaringan gitu ya, dan di situ ada nanti untuk monitor dan kontrol jaringan. Jadi misalkan mau melihat kondisi jaringannya apa atau down, itu bisa dimonitor, dan nanti kalau ada yang down gitu kita bisa kontrol dan kita bisa perbaiki. Yang down itu bisa di-up-kan kembali. Kalau misalnya kerusakan di hardware ya nanti bisa ada langsung ke lapangan dan seterusnya. Jadi intinya itu simple network management protocol itu untuk manajemen jaringan, Mas. Memanage jaringan biar jaringan itu up terus, di availability-nya tersedia terus. Itu adalah protokol untuk mengetahui semua device ya yang dimonitor ya, semua device dalam jaringan fungsinya berfungsi apa tidak dan seterusnya itu bisa terlihat di monitor ya, untuk manajemen jaringan, bisa mengambil informasi dari setiap device yang ada. Ada sistem, ada manager dan ada objek yang di manage nanti ya. Jadi seperti itu. Nanti ada di manajemen jaringan tuh mata kuliah sendiri tuh, Mas. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Baik, Mas, kelompok 4 ya. Silakan ditutup, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke presenter yang selanjutnya. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 dari 505. Mas Muhammad Dadang Saputra ada? Hadir ya. Kemudian Mas Rifki Nur Izzahari ada? Ya, Rifki ada ya. Mas Rifki suaranya belum kedengeran. Kemudian Mas Aditya Teguh. Hadir, Pak. Aditya Teguh hadir. Kemudian Mas Alan William Ken. Hadir, Pak. Ya. Ya, silakan dipresentasikan, Mas. Oh, Pak. Ya. Iya. Saya awali bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kali ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 mau membahas tentang 3 layer atas, yaitu ya bisa dilihat sendiri. Dan nanti kita sendiri itu akan fokus membahas tentang DNS-nya. Ya, ini untuk pengantar aja. Outlier tadi udah dijelasin sama kelompok 1. Nah, biar saya bacakan ulang lagi. Ya, outlier adalah model arsitektural jaringan pada tahun 1977 yang dibangun oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa. Ya, outlier itu sendiri ada 7 ya. Oke, lanjut aja. Nah, physical layer. Ini tadi ya udah dijelasin sama kelompok itu dari physical layer sampai application layer. Fungsi physical layer yaitu ada sinkronisasi bit data, bertanggung jawab transmisi data, definisi media, sama melakukan proses
proses pengkabelan. Terus ada data link layer, fungsinya ada korelasi, mengkoreksi kesalahan, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ya. Kemudian ada network layer. Ya, fungsinya ya membantu definisi alamat IP, melakukan proses routing, dan membuat header pada paket data. Kemudian ada transport layer, yang fungsinya yaitu memecah data, melakukan proses transmisi ulang, hingga mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, seperti sebagai jembatan lah. Kemudian ada session layer, yang fungsinya yaitu bisa kita lihat ada dua. Yang pertama, definisi bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, kemudian menghancurkan dan memelihara koneksi. Kemudian ada presentation layer. Fungsinya yaitu mentranslate data yang akan ditransmisikan menuju sebuah aplikasi, menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Kemudian ada application layer, yang fungsinya itu menampilkan display dari sebuah jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Dan kemudian ada sistem DNS yang akan dijelaskan oleh mas-mas yang lain. Monggo, Mas. Lanjut. Halo. Ya, DNS adalah singkatan dari Domain Name System. DNS itu mempunyai fungsi antara lain adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. DNS ini mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama root level domain, top level domain, second level domain, third level domain, dan terakhir hostname. Untuk cara kerja domain name server sendiri ada 5, yaitu DNS query, DNS recursor atau DNS recursive resolver, lalu ada root name server, ada TLD name server, ada authoritative name server. Selanjut, untuk DNS query sendiri, yaitu bekerja dengan mencari file host yang diinginkan, dan jika tidak ditemukan maka akan mencari ke dalam cache. Terdapat 3 jenis DNS query, yaitu recursive query, yaitu akan memberikan informasi sesuai dengan yang ada di server. Lalu ada iterative query, itu berfungsi untuk memberikan informasi yang paling relevan dengan yang dicari dari memori. Lalu yang ketiga yaitu non-recursive query. Itu berfungsi tidak perlu mencari informasi lagi karena telah tersimpan dalam cache. Lalu ada DS recursor. DS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP. Lalu untuk root name server, itu merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban yang tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Untuk TLD name server sendiri, sistem
akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .eu, .us, .biz, .net, dan sebagainya yang memiliki server yang spesifik. Authoritative name server. Server ini memiliki semua informasi yang lengkap soal situs web yang dituju. Proses pencarian akan diulang untuk memastikan informasi yang akan ditampilkan, dan beberapa informasi disimpan dalam cache agar proses query berjalan dengan cepat. Berikut jenis domain name server. Yang pertama ada A-record. A-record ini berfungsi menyimpan informasi soal hostname. Yang kedua, AAA record berfungsi menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketiga, MX record berfungsi merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Selanjutnya, CERT record untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Selanjutnya, TXT record berfungsi membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Selanjutnya, SOA record adalah bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. DNS juga memiliki Domain kelebihan name dan system tentu silakan. Ya. Domain system tentu memiliki kelebihan dan kekurangan seperti di bawah ini. Itu kelebihannya memudahkan mencari web, memudahkan untuk mengkonfigurasi IP web, dan lebih aman. Dan kekurangannya, nama DNS sangat terbatas. User menjadi lebih terbatas dalam menggunakan nama untuk domainnya. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya. Silakan dilanjutkan tanya jawab. Yang dari kelompok 5, silakan. Mas Samuel Liang, Mbak Laila Rifki Nuraini, Mas Fakih Fausiki, Mas Habib Kuncoro Jati. Silakan bertanya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakih Fauziki. Ini Mas 11-2019-12095, kelompok 5, 4506. Sini saya mau bertanya, itu kan DNS ya, DNS query. Nah, jika tidak menemukan server ya, dia itu mencari di cache. Nah, misal di cache-nya itu tidak ada kan, itu bakal nyari di mana lagi. Nah, terus pertanyaan kedua, DNS query ini selain di aplikasi website diterapkan di mana lagi? Terima kasih. Silakan dijawab, Mas. Maaf Mas, tadi yang pertanyaan kedua, kalau cache-nya tidak ditemukan di server, maka bisa diulangi. Itu pertanyaan satu ya, misal yang DNS query itu kan kalau dicari ya tidak ditemukan maka dicari di cache. Nah itu misalnya di cache-nya itu nggak ada, dicari di mana lagi gitu. Kalau di cache di penyimpanan cache tidak ada, maka
DNS akan menampilkan pesan error, Mas. Request timeout ya. Ya. Oh, Terus gitu yang ya. pertanyaan Terus selanjutnya. pertanyaan keduanya tadi, ya. Nah, DNS kan diterapkannya pasti di aplikasi web. Nah, selain aplikasi web, apalagi diterapkan di mana lagi DNS itu? Ini pertanyaan mudah tapi kan ya Mas William dan kawan jadi bingung ya. Sebenarnya pertanyaannya Ya, mungkin Mas Aditya bisa menjawab. Ya, silakan. Silakan dijawab. Ya. DNS itu kan domain name system atau server ya. Jadi itu kan alamat IP sebenarnya. IP kemudian dibuat alamat yang mudah di hafal, mudah lebih user friendly lah. Itu kan alamat, intinya kan alamat IP itu ya. Jadi yang digunakan untuk komunikasi client server itu aja tadi ya. Client server karena itu adalah alamat server. Alamat server yang aslinya IP terus diubah ke dalam bentuk alamat yang humanis ya, humanis artinya bisa mudah dihafal oleh orang, mudah disebutkan ya dan seterusnya. Jadi hanya IP yang diubah ditransfer ke dalam nama domain seperti itu. Ya, nama alamat itu. Jadi peruntukannya memang untuk itu aja sih, Mas. Ya, karena untuk ada sistem penamaan aja, sistem penamaan IP ke dalam alamat yang mudah disebut, mudah diingat, mudah ini ya oleh manusia gitu. Karena kan yang usernya adalah manusia, ya, human ya. Jadi perlu didekatkan dengan manusia ya, perlu dimiripkan dengan kebiasaan manusia dan makanya user friendly ya, user friendly. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, satu protokol itu kan untuk satu ini ya, untuk satu service ya. Jadi ya service DNS ya untuk itu. Nggak ada lagi, silakan dari kelompok 5. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke kelompok 6 ya, silakan ditutup dulu Mas. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini ada Mas Ilham Fikri, ada? Hadir, Pak. Ya. Terus ada Mas Miftahul Rizky Fatan. Hadir, Pak. Ya. Kemudian ada Mas Rizal Assalam. Hadir, Pak. Hadir, mana videonya? Oh iya. Terus Mas Agung Laksono ya. Hadir, Pak. Silakan Mas, langsung saja bisa dipresentasikan. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang jaringan seluler dengan anggota. Saya Ilham Fikri, ada Mas Miftahul Rizky Fatan Fadilah, Mas Rizal Assalam, dan Mas Agung Laksono. Pertama, generasi seluler. Generasi seluler dimulai dengan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Dan sekarang ini telah dikembangkan yaitu generasi kelima yang katanya sudah ada di Cina. Yang pertama, generasi pertama. Dasar dari mobil seluler yaitu menggunakan frekuensi spektrum dan jaringannya itu menggunakan telepon analog. Generasi pertama contohnya AMPS, TACS, terus diperuntukkan pada ponsel analog. Di Amerika Utara menggunakan
range frekuensi sekitar 824 sampai 894 MHz dengan alokasi pita 25 MHz. Terus menggunakan transmisi dari mobile unit ke base station sekitar 824 sampai 849 MHz. Transmisi dari base station ke mobile unit sekitar 869 sampai 894 MHz. Keterbatasannya adalah kapasitas yang terbatas dan telepon analog yang menggunakan stabilisasi yang itu ya terbatas, seperti berat, terus mudah, baterainya mudah habis, dan pada saat itu harganya terbilang mahal. Lalu ada generasi kedua, yaitu contohnya DAMPS dan GSM, diperuntukkan pada ponsel digital. Dan di sini sudah kecepatannya sudah lebih dan menggunakan telepon apa itu namanya digital ya. Perbandingan satu generasi pertama dan generasi kedua lebih cepat daripada generasi pertama. Dan ini akan dijelaskan oleh Mas Agung Laksono. Selanjutnya ke generasi kedua CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA adalah sebuah cara komunikasi yang mengirimkan data dengan bentuk kode yang unik. Next, Mas. Selanjutnya keuntungan CDMA. Yang pertama, keragaman frekuensi, gangguan transmisi kurang berpengaruh. Yang kedua, tahan terhadap multipath menggunakan kode chip. Yang ketiga, privacy menggunakan split spectrum. Yang keempat, meningkatkan kapasitas suara. Yang kelima, CDMA merupakan fondasi dasar dari teknologi 3G. Selanjutnya, kelemahan CDMA. Yang pertama, self-jamming. Transmisi yang datang dari beberapa user tidak selaras. Yang kedua, near-far problem. Sinyal yang lebih dekat ke penerima diterima sedikit terjadi pelemahan daripada sinyal yang lebih jauh. Yang terakhir, soft handoff. Mengharuskan mobile phone mengakuisisi sel baru sebelum melepaskan dari sel lama, lebih kompleks dari hard handoff yang digunakan pada FDMA dan TDMA. Ya, selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga ini merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi kedua. Generasi ketiga ini diklaim 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Tetapi kecepatannya itu tergantung usernya. International Telecommunication Union mendefinisikan jaringan 3G ini sebagai teknologi yang mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 KB per second pada kecepatan user 100 km per jam. Kemudian mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 KB per second pada kecepatan berjalan kaki. Dan mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 MB per second jika user sedang diam. Oh ya, ini adalah contoh jaringan 3G, FDO, dan HFPA. Bisa dilihat gambarnya sendiri ya. Iya, yang terakhir, keuntungan jaringan 3G. Jaringan 3G ini memiliki kecepatan transfer data cepat, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV. Kemudian kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan untuk membuat infrastruktur
jaringan yang baru dibutuhkan biaya lebih mahal dibandingkan jaringan sebelumnya, yaitu 2G dan 1G. Kemudian selanjutnya 4G LTE. LTE menggunakan teknologi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM ini merupakan teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi yang saling tegak lurus. OFDM ini mirip seperti FDM dengan membagi beberapa kanal yang dialokasikan setiap user. Tetapi OFDM menggunakan spektrum yang lebih efisien dengan channel spacing antar pengguna lebih dekat. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan 4G LTE ini untuk mendownload, browsing, streaming, dan digunakan untuk gaming lebih cepat karena memiliki konektivitas yang lebih baik. Kemudian ada lagi mendukung service multimedia interaktif, telekonferensi, kemudian wireless internet. Kemudian ada bandwidth yang lebih besar untuk mendukung fitur-fitur tadi. Lanjut. Kemudian ada jaringan 5G masih berupa riset, direncanakan launching tahun 2020. Kemudian ada peningkatan data rate hingga sekian gigabyte per second. Kemudian belum ada standar penamaan khusus seperti FDO, WCDMA, atau LTE seperti generasi sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari perkembangan jaringan seluler ini dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan generasi pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, terutama dalam kecepatan akses untuk mendukung kebutuhan manusia dalam beraktivitas. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 6 bisa bertanya. Mas Randy Hanung, Mas Wahyu Surya, Mas Alpian Yerusalam, Mas Arif Munawar. Ya, silakan bisa bertanya. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya ya untuk kelompok 6. Untuk jaringan 5G ini kan sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya Singapura dan lain-lain ya. Untuk menurut pendapat kelompok kalian nih, apakah sudah cocok belum Indonesia tuh mengakses teknologi membuat generasi kelima. Ya, generasi 5 untuk di Indonesia sendiri gitu loh. Menurut pendapat kelompok kalian itu gimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan tadi, pendapat dari saya pribadi sih, untuk jaringan 5G ini diterapkan di Indonesia itu sepertinya masih belum bisa diterapkan secara maksimal. Yang pertama karena infrastrukturnya, kemudian ada biayanya, kemudian lagi dilihat dari sinyal 4G yang sudah ada di Indonesia ini juga masih dapat dikatakan belum maksimal penggunaannya itu. Masih belum merata tidak merata. Ya. Barangkali ada pendapat lain dari kelompok saya. Tanya dong. Ya, silakan. Iya, silakan. Silakan Mas Haidar mau tanya. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haidar, NIM A11 2018 1161 dari kelompok 3 4505. Mau tanya, kalau GSM itu TDMA bukan sih? GSM itu TDMA atau enggak gitu? TDMA. Kalau bahasa Inggris kan TDMA. TDMA itu GSM bukan? TDMA. Ada lagi? Silakan Mas dijawab Mas. Mas Fatan silakan dijawab. Belum di unmute, mic-nya di on-kan dulu. Iya Pak. Agak susah menjawab ya. Yang lain mungkin Rizal, Mas Rizal, Assalam dan sebagainya bisa menjawab. Ya, mungkin saya bantu menjawab Mas. TDMA ya, Time Division Multiple Access. Ya, jadi di situ TDMA itu diterapkan di 2G ya, GSM. Ya, pertama kan FDMA. FDMA itu untuk yang analog di AMPS. Ya, di AMPS itu masih menggunakan FDMA, Frequency Division Multiple Access, di mana itu frekuensinya dibagi untuk beberapa station yang bisa nanti mengakses ke jaringan gitu ya, dan di situ sangat terbatas karena frekuensinya juga terbatas dan dibagi dialokasikan untuk setiap user sehingga nanti frekuensinya akan habis ya, sehingga usernya akan sangat sedikit kalau frekuensi itu dipakai di AMPS, teknologi AMPS dan di generasi 1G ya, 1G ya. Untuk yang 2G itu sudah menggunakan time division multiple access, jadi tidak menggunakan frekuensi tapi waktu ya, frekuensi tapi menggunakan domain waktu ya, domain waktu ya. Kemudian muncul CDMA ya, code division multiple access dan seterusnya. Jadi TDMA itu digunakan di GSM, memang di GSM di generasi kedua ya, generasi kedua. Kemudian tadi hubungannya dengan 5G gitu ya, 5G memang untuk menerapkan generasi 5G ya tentunya perlu infrastruktur yang tidak murah gitu ya dan sangat mahal. Kalau misalkan diaplikasikan di Indonesia ya memungkinkan, tapi untuk providernya ya tentunya kan harus mikir juga ya, memeras otak bagaimana bisa mendapatkan revenue ya. Jadi mendapatkan keuntungan juga kan. Kalau misalnya membangun infrastruktur 5G tentunya teknologinya sangat mahal dan itu jarak BTS itu akan semakin pendek karena frekuensinya tinggi ya, frekuensinya tinggi karena untuk generasi berikutnya itu pasti fokusnya ke speednya, ke data rate, ke speednya itu akan meningkat lagi dan fiturnya bisa video macam-macam multimedia gitu ya, sehingga di situ membutuhkan kecepatan untuk mentransfer data, sehingga di situ membutuhkan frekuensi tinggi dan BTS-nya pun juga harus dekat-dekat gitu ya. Jadi banyak sekali BTS yang di dalamnya nanti ada infrastruktur 5G-nya, dan di situ karena panjang gelombangnya singkat pendek gitu ya, dan tapi bisa menyampaikan banyak data dalam satuan waktu yang cepat gitu. Itu terus ini ya, banyak yang perlu diperhatikan juga oleh provider dalam mengimplementasikan 5G, dan 5G sekarang kan belum ada standarnya juga seperti yang disampaikan tadi, dan masih dalam riset ya, belum ada standar yang belum distandarisasi gitu ya. Kalau 4G kan sudah distandarisasi, penemunya dulu komersialisasi dari hasil risetnya Pak Abdul Qadir ya, dari Kediri yang di Jepang itu ya, itu penemunya 4G itu adalah orang Indonesia yang kemudian dipatenkan, kemudian dikomersilkan dan sekarang menjadi standar yang dipakai internasional seperti itu. Nah, yang 5G ini kan belum ada standarnya dan memang belum banyak yang mengaplikasikan atau mungkin malah belum ada gitu ya, karena 5G memang masih dalam tahap belum
standar dan masih dalam research. Itu. Tentunya kecepatan yang ini. Mungkin itu ya, ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan ditutup, Mas. Ya, sekian presentasi dari kelompok 64506. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut kelompok 7 ya. Kelompok 7 itu adanya di kelompok 4505 ya. Mas Hilal Raffi Iqbal. Hadir, Pak. Hadir ya. Videonya di on kan, Mas ya? Ya. Mas Muhammad Hafiz Rifai. Hadir, Pak. Kemudian Mas Alpian Hirsalam. Enggak nih, Mas Adin Zidan Farisi. Hadir, Pak. Kemudian Mas Krisostomos Abdiksta Winarto. Hadir, Pak. Ya. Silakan Mas dipresentasikan. Oh. Nah, ya selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan menerangkan makalah kami yang berjudulkan penerapan cloud computing pada Google Drive dan Dropbox. Saya Krisostomos Abdiksta Winarto, A11 2019/695, dan ini kelompok saya Adin Zidan Farisi, Hilal Raffi Iqbal, dan Muhammad Hafiz Rifai. Next. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi pada masa kini sudah sangat memudahkan berbagai pekerjaan kita. Dulu yang harus dikerjakan secara manual, sekarang bisa dikerjakan secara otomatis. Bahkan sekarang sudah ada banyak perkembangan AI yang sangat membantu pekerjaan kita. Nah, keberadaan cloud computing ini memang sangat memudahkan pekerjaan kita. Namun, sayangnya cloud computing ini masih asing terdengar di telinga orang awam. Bahkan di telinga kita sendiri juga kadang-kadang masih asing juga terdengar cloud computing itu apa. Nah, cloud computing itu berasal dari kata cloud yang berarti awan, dan computing yang berarti komputasi. Nah, komputasi dan awan. Awan bisa juga disebut sebagai internet atau definisinya adalah pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program yang dapat dijalankan melalui komputer yang berbeda selama mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Nah, cloud computing ini juga dapat digunakan untuk membantu berbagai aktivitas pembelajaran kita. Salah satunya adalah untuk berbagi materi, bagi bahan pelajaran, dan juga untuk mengumpulkan tugas. Kita seringkali menggunakan ini cloud computing ini. Salah satu sarana yang berbasis cloud computing yang kita kenal adalah Google Drive dan Dropbox. Next. Nah, kemudian perkembangan cloud computing. Sejak tahun 60-an, cloud computing sudah berkembang, berdampingan dengan internet dan web. Namun, pada tahun 90-an, itu terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup besar, yang mana menyebabkan internet lebih dahulu berkembang daripada cloud computing. Sehingga hal tersebut menyebabkan Google lahir lebih dulu daripada cloud computing. Dan kemudian semakin majunya teknologi, Google menciptakan yang namanya itu Google Drive. Next. Mas, tolong next. Nah ini. Sebelumnya. Mundur. Nah. Namun, seperti yang kita tahu tadi, Google, karena internet tercipta lebih dahulu daripada cloud computing. Nah, masalah yang utama yang sering terjadi adalah tentang mengenai media penyimpanan, yang merupakan komponen penting dalam sistem informasi, yang mana media penyimpanan konvensional masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah kapasitas yang terbatas dan keamanan data yang terjamin. Nah, dari hal tersebut, maka Google menciptakan yang namanya itu Google Drive pada tanggal 24 April 2012. Google Drive itu apa? Seperti yang kita tahu, Google Drive merupakan penyimpanan data dan sinkronisasi file dari Google.
yang mana kita dapat menyimpan data ke dalam server Google dan kemudian kita dapat mengakses data tersebut dimanapun kita berada selama kita terkoneksi dengan internet. Next. Nah, kemudian ini peranan cloud computing. Cloud computing menggunakan komputer server yang bekerja dengan sangat cepat, yang sekarang sudah bisa disediakan oleh banyak provider. Beberapa contoh aplikasi dari cloud computing adalah Dropbox, Google Drive, dan iCloud. Atau di situ seperti yang gambar terdapat OneDrive itu juga bisa digolongkan dalam cloud computing. Di bidang pendidikan, di dalam bidang pendidikan sendiri, cloud computing sering digunakan dalam tren yang sekarang ini seperti belajar jarak jauh, karena dan perpustakaan elektronik atau e-library. Next. Ya, kemudian kepada Mas Hilal dipersilakan untuk lanjutkan. Nah, jadi saya akan lanjutkan untuk kelebihan dari cloud computing sendiri. Itu yang pertama adalah keuntungan bagi para pelaku bisnis adalah meminimalisasi biaya investasi infrastruktur publik sehingga bisnis bisa lebih terfokus pada aspek fungsionalitas. Nah, yang kedua adalah pengembangan aplikasi, layanan PaaS, platform as a service, memungkinkan pengembangan dan implementasi aplikasi dengan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah bagi para praktisi yang bergerak di bidang industri IT, hal ini berarti terbukanya pasar baru bagi industri jasa pengembangan teknologi informasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari cloud computing itu saya ada 3, yaitu yang pertama level layanan atau service level, kemungkinan kinerja layanan yang kurang konsisten dari provider. Inkonsistensi provider cloud ini meliputi proteksi data dan pemulihan data. Nah, yang kedua adalah privacy tentang kerahasiaan. Ada resiko data pengguna akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah kepatuhan, adanya kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh provider terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pengguna. Nah, untuk sistem kerja cloud itu sendiri mungkin sederhananya adalah seperti gambar di bawah. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Sistem cloud sendiri itu terbagi jadi 2 bagian, ujung depan dan ujung belakang yang terhubung satu sama lain oleh jaringan. Nah, untuk ujung depannya sendiri adalah komputer klien atau jaringan komputer dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputasi awan. Nah, di ujung belakangnya sendiri itu adalah berbagai komputer server dan sistem penyimpanan data yang menciptakan cloud dari layanan komputasi. Nah, untuk kita ambil contoh dalam implementasi sehari-hari, kita ambil contoh yang pertama adalah Google Drive, yang seperti dijelaskan Mas Chris Thomas tadi sebelumnya. Nah, saya akan menambahkan sedikit mungkin layanan penyimpanan Google telah ada sejak 2006, namun ini hanya berupa dokumentasi teks dan spreadsheet daripada penyimpanan Google Cloud independen. Nah, Google Doc dari semua aplikasi Office lainnya masih ada dan merupakan bagian dari Google Drive. Meskipun pada awalnya terbatas pada dokumen, layanan ini telah berkembang menjadi layanan penyimpanan cloud yang fleksibel yang dapat menangani semua jenis file. Selain itu, Google Drive telah terintegrasi dengan Gmail, sehingga lebih mudah untuk mengelola dan mengirim file melalui internet. Nah, selanjutnya mungkin dibantu oleh teman saya. Ya, selanjutnya fitur-fitur Google Drive. Yang pertama itu ada terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya, kemudian file terenkripsi dengan baik, lalu dapat diakses melalui browser atau dengan perangkat lunak khusus. Ruang penyimpanan gratis itu sebesar 15 GB. Next. Kelebihan Google Drive ini yang pertama adalah dapat menyimpan semua file di suatu tempat sehingga kita dapat mengaksesnya dari mana saja dan bisa berbagi dengan orang lain. Yang kedua adalah pengguna Android dapat menggunakan aplikasi Google Drive untuk mengakses foto, dokumen, video, dan file lain yang disimpan. Yang ketiga, pengguna dapat mengupload atau mendownload file langsung dari perangkat. Yang keempat,
membuat file folder yang tersedia offline sehingga pengguna dapat mengaksesnya bahkan ketika tidak memiliki koneksi internet. Next. Lalu kelemahan Google Drive adalah ketergantungan dengan jaringan internet, yang mana melihat Indonesia itu tidak semua tempat memiliki akses internet yang memungkinkan dapat berjalan dengan lancar. Next. Kemudian Dropbox. Apa sih Dropbox itu? Dropbox merupakan layanan penyimpanan cloud secara online yang berarti penggunanya dapat menyalin ke file cloud dan mengaksesnya nanti atau kapan saja serta di mana aja. Bahkan kemudian ada keunggulan dari Dropbox. Keunggulannya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu berani menawarkan fitur dan akses yang relatif besar serta banyak dengan penggunaan sistem operasi yang tidak ditentukan dan bervariasi bagi pengguna mobile maupun pengguna desktop atau laptop. Yang kedua, Dropbox juga menyediakan berbagai versi beragam sistem operasi yang termasuk penggunaan Microsoft, Windows, Mac OS, dan Linux. Yang ketiga, Dropbox memiliki 2 paket seperti paket individual dan paket bisnis. Dropbox akan memberikan tambahan kapasitas penyimpanan hingga next. Kemudian ada jenis dan paket Dropbox. Tadi kan ada 2. Yang pertama itu Dropbox individual. Layanan jenis ini lebih sering dipakai bagi pengguna individu yang terbagi dalam 2 paket tersendiri, yaitu Dropbox Plus yang mempunyai storage sebesar 2 tera dan Dropbox profesional yang memberikan penggunanya sebanyak 3 terabyte. Itu contohnya gambarnya. Yang kedua jenis yang kedua Dropbox Business. Paket ini akan lebih sesuai bagi pengguna yang mempunyai usaha atau perusahaan. Paket ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu paket standar, itu seharga $12,5 setiap bulannya, itu mempunyai penyimpanan 5 terabyte. Yang kedua itu ada Advanced dengan harga $20, dan yang ketiga ada Enterprise. Yang produk yang kedua dan ketiga itu penyimpanannya itu sesuai yang dibutuhkan. Next. Kemudian perbedaan dari Google Drive dan Dropbox. Banyak pengguna hanya mementingkan jumlah ruang dan yang disediakan untuk membuat Google menyediakan lebih banyak dalam versi gratis dan berbayar. Dalam hal ini Google memberikan nilai yang lebih baik dalam hal biaya. Namun Dropbox membedakan dirinya dengan ide yang unik mengarah ke kecepatan yang lebih tinggi dan mengganti seluruh file saat perubahan dilakukan. Dropbox hanya menyalin dan mengganti bagian yang diedit. Ini seperti signifikan meningkatkan kecepatan transfer. Next. Gimana sih keamanan dari Dropbox dan Google Drive? Dalam hal keamanan data, ada perbedaan di antara kedua perusahaan. Di masa lalu, kedua perusahaan tersebut diketahui terlibat dalam kegiatan perbedaannya itu ada 2. Yang pertama itu Google Drive itu diinskripsi menggunakan SSL, sedangkan yang Dropbox itu dilengkapi dengan keamanan dua langkah, yaitu mengatur dengan memberikan kode agar orang lain tidak bisa mengakses data pribadinya. Next. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di era digital seperti ini, cloud computing memang sangat mempermudah pekerjaan manusia. Namun di samping kelebihan yang dimiliki, cloud computing memiliki beberapa kelemahan tersendiri.
privasi yang kurang terjamin karena ada orang lain yang mampu mengakses data kita. Cloud computing juga diterapkan pada berbagai aplikasi seperti Google Drive dan Dropbox. Masing-masing aplikasi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Google Drive merupakan aplikasi berbasis cloud computing yang sangat familiar bagi para pengguna internet. Fitur yang menjadikan Google Drive lebih unggul daripada Dropbox adalah yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih besar untuk pengguna gratis, yaitu sebesar 15 GB, sedangkan yang menjadikan Dropbox lebih unggul daripada Google Drive adalah kecepatan transfer data yang tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Silakan kelompok 7 ya. Iya, Pak. Kelompok 7 bertanya. Oh, nggak ada kelompok 7 ya. Semuanya bisa bertanya, silakan. Audiens semuanya bisa bertanya, silakan. Tentang cloud computing. Silakan. Mas Nuriski, mungkin mau tanya? Mas Aditya ini, kirain mau tanya ini. Mas Aditya Teguh. Silakan tanya, Mas. Sudah cukup jelas ya? Atau gimana? Sudah cukup jelas ya? Kalau nggak ada yang tanya berarti jelas ya? Ya. Baik, karena nggak ada pertanyaan dan ini waktunya juga sudah mau habis ya. Kita lanjutkan aja kelompok terakhir ya. Silakan ditutup, Mas, kelompok 7. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, harap mohon dimaafkan. Ya, selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kelompok 7. Kita lanjutkan ke kelompok 8. Ada Mas Yuda Irmawan, ada Mas Wira Agung Aklis, ya, kemudian ada Mas Habib Dwi Fatullah, dan Mas Candi Fadila Arsyad. Ada semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Ya, silakan bisa presentasi. Mohon dicek apakah sudah keluar. Sudah, Mas. Oh, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kelompok 8 mendapatkan materi tentang Internet of Things yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Candi Fadila Arsyad, ada Habib Dwi Fatullah, ada Wira Agung Aklis, di Internet of Things ini kami akan membahas ada beberapa materi yaitu tentang apa itu IoT atau Internet of Things dan mengapa harus IoT, 3 hardware dan protokol, Device Management Platform atau DMP, 5 IoT Device Architecture, 6 IoT Security Standard, 7 kasus penggunaan IoT dan kesimpulan. Untuk yang pertama akan membahas tentang Internet of Things. Internet of Things sendiri mempunyai arti yaitu suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia-manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer atau hardware lain. Berarti yang selanjutnya, mengapa harus Internet of Things? Karena Internet of Things sendiri lebih cocok untuk data science. Yang kedua, data yang bisa diolah. Ketiga, jaringan yang sangat luas. Dan keempat, analisa secara real time. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wira Agung. Silakan.
Hardware dan protokol. Hardware ada dua arah. Pertama, general device ke embedded processing dan platform. Yang kedua, sensing device ke arah sensor dan aktuator. Next. Hardware sensor. Sensor adalah alat yang berfungsi sebagai indera pada sebuah sistem, di mana mampu mendeteksi suatu suhu atau variabel agar bisa didapatkan datanya. Contoh sensor ada sensor suhu, kamera, mikrofon. Next. Hardware aktuator kasus penyemprot air. Pertama ada sensor mendeteksi suhu panas, lanjut ke pusat kontrol menerima perintah, lanjut lagi ke pusat kontrol mengirim perintah dan informasi diterima lalu disemprotkan. Aktuator adalah yang biasa dianggap sebagai kaki tangan atau alat gerak pada sebuah sistem. Next. Device Management Platform atau DMP. DMP adalah platform pengolahan perangkat sehingga platform ini memiliki sebagai media pengolah kata pada sebuah sistem. Biasanya melakukan interaksi serta komunikasi melalui network gateway. Next, selanjutnya. Silahkan dilanjut. Next, maaf. Communication Protocol and Standard. Ada beberapa jenis protokol dan standar yang sering kita gunakan. Salah satunya yaitu Bluetooth, di mana Bluetooth memungkinkan pertukaran data pada jarak dekat. Kedua yaitu satelit, memungkinkan komunikasi ponsel. Yang ketiga yaitu Wi-Fi, dapat melakukan akses ke internet. Dan yang terakhir yaitu NPC, yang memungkinkan pertukaran data pada jarak dekat. Next, Mas. Ini adalah salah satu IoT device arsitektur, di mana sensor dan aktuator ini akan mengirimkan ke gateway. Di gateway ini melakukan filtering, aggregation sebelum dikirim ke cloud, yaitu menerjemahkan kontrol untuk aktuator. Setelah itu akan dikirim ke cloud gateway, di mana kompresi data lapisan keamanan, serta pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi serta protokol yang tepat. Contohnya yaitu transmisinya adalah Wi-Fi, Narrowband, jaringan GSM, dan lain-lain. Setelah cloud gateway ini selesai, akan dilakukan streaming data prosesor, di mana memastikan transisi dari input data ke data lag berjalan dengan baik. Setelah streaming data prosesor selesai, maka akan ke data lag, di mana data lag ini penampungan raw data dari berbagai device untuk selanjutnya dia diolah dalam big data warehouse. Setelah data lag ini selesai, maka akan dikirim ke big data warehouse, di mana data yang berasal dari data lag diubah serta disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktur, serta hanya diambil yang akan. Setelah itu, data akan dianalisis, yaitu mencari insight di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, dan melihat pola serta korelasi antar data dan analisis lainnya. Lalu juga bisa melakukan machine learning, di mana membuat model pembelajaran mesin dengan algoritma AI berdasarkan data yang diberikan. Lalu user application, di mana antarmuka untuk pengguna dapat berupa mobile application ataupun web application. Lalu akan dilakukan kontrol application, di mana menerima aksi secara otomatis ke aktuator berdasarkan data ataupun model yang telah dihasilkan. Contohnya menyalakan lampu, menyiram otomatis, mematikan mesin, dan lain sebagainya. Next, Mas. Next, Mas.
IoT Security Standard, di mana melindungi seluruh network dan endpoint system, terstruktur dan bisa dikontrol, berbatasan berdasarkan penggunaan perusahaan, mampu memprediksi resiko, mampu menahan berbagai resiko. Next, Mas. Next, Mas. Next. Oke. Oh, ini yaitu kasus penggunaan IoT ya. Di mana ini kasusnya lampu jalan. Ini cuma bisa ini diterapkan di daerah rumahan. Yaitu dari segi sensor, yaitu daylight, suara atau keramaian, pergerakan orang. Itu dari segi sensornya. Lalu akan dilakukan deadlight. Lalu akan dikirim ke data lake. Dan akan melakukan gateway dan streaming processing. Setelah deadlock itu, maka akan dikirimkan ke Big Data Warehouse, di mana Big Data Warehouse akan memproses beberapa info penting, seperti berapa lama pengguna lampu atau pengguna rumah, energi yang keluar dari lampu tersebut. Dari Big Data Warehouse itu, nanti akan dianalisis, data analis. Data akan dianalisis seperti kapan lampu biasanya dinyalakan, dimatikan, penggunaan energi, dan lain sebagainya. Dan juga machine learning dapat mempelajari pola pengguna yang tepat dan efektif sesuai penghuni rumah. Kemudian model machine learning akan melakukan tugasnya yaitu dengan pemodelan. Pengguna dapat mengontrol lewat aplikasi atau web. Penghuni rumah juga bisa menghidupkan lampu secara manual, tidak cuma dengan melakukan lewat aplikasi atau web. Yang terakhir yaitu control application, di mana semua data akan ditangkap oleh kontrol, maka akan menerjemahkan, nanti akan dikirimkan ke aktuator untuk menerjemahkan dalam melakukan output menyalakan lampu atau mematikan lampu. Itu sebagian dari arsitektur dalam lampu jalan. Next, Mas. Kasus penggunaan IoT tracking kendaraan. Kasus ini banyak terjadi melihat beberapa e-commerce yang memungkinkan kita untuk mengetahui letak kendaraan yang sering menuju tempat saat kita mengirim barang ke suatu tempat, sehingga kita dapat mengoptimasi berapa lama jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Next. Tracking arus lalu lintas. Kasus ini sama dengan kasus pertama. Yang membedakan ini untuk tracking kendaraan yang kita tumpangi, apakah kita sampai tujuan atau belum, karena kasus ini bisa mengetahui apakah jalan ramai atau tidak. Nah, untuk kesimpulan, tanpa kita sadari bahwa kemajuan teknologi semakin cepat dengan adanya IoT yang sudah ada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita lihat, apalagi kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, AC, hingga mobil yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet of Things membuat suatu permasalahan yang ada di sekitar kita menjadi simpel dengan proses optimasi dan juga monitoring secara real time yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel atau dengan jaringan Wi-Fi. Ya, Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, Mas Mbak. Waktunya masih ada, ya udah mau habis ya. Tinggal 2 menit. Silakan satu pertanyaan. Satu pertanyaan dari audien yuk. Sudah cukup ya? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan silakan ditutup aja Mas, nggak apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, presentasi kita sudah selesai gitu ya. Nanti akan saya edit ya, bagian yang kurang bagus akan saya hilangkan biar nanti Anda bisa melihat kembali apakah presentasi tadi sudah bagus atau belum ya. Nanti bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Kemudian untuk minggu ke-14 nanti akan kita ketemu lagi masih satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 7 ya. Tanggal 7 Januari itu masih ada satu pertemuan, nanti akan kita gunakan untuk responsi aja.
Ya, materinya kita sudah cukupkan sekian aja, nggak apa-apa ya, karena memang sudah cukup banyak juga materi setelah MIT. Dan nanti untuk ujian UAS-nya ya di minggu pertama dan kemudian IC lagi seperti kemarin, dan untuk minggu depan kita gunakan untuk responsi sekaligus sebagai kisi-kisi untuk latihan Anda biar siap dengan UAS-nya ya. Untuk diadakan responsi kadang masih nilainya kurang bagus gitu ya. Jadi untuk latihan nanti belajar bisa untuk pemanasan untuk UAS-nya seperti itu. Jadi untuk materinya sudah selesai ya, kita pertemuan terakhir kita gunakan untuk responsi saja. Jadi ada 7 kali pertemuan setelah UAS, di mana ada 5 pertemuan kita gunakan untuk materi, 1 pertemuan untuk presentasi, 1 pertemuan lagi untuk responsi ya. Jadi nanti bisa fokus. Kalau minggu depan saya kasih materi tapi bisa dipelajari sendiri ya. Anda dibaca sendiri, hanya hanya materi tambahan saja ya. Artinya materi terakhir yang nanti bisa dibaca sendiri. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah tepat jam 9.30 kita selesai, waktunya sudah habis ya untuk pertemuan tatap mukanya. Dan mohon maaf ini banyak fitcon-nya panjang gitu ya, nanti minggu depan kita sudah nggak fitcon lagi. Nah, ini adalah fitcon terakhir ya, kalau UAS kan juga nggak fitcon ya. Jadi pertemuan fitcon terakhir nih di mata kuliah jaringan komputer. Mudah-mudahan selama ini ya tidak memberatkan gitu ya, karena memang fitcon itu membutuhkan kuota dan banyak yang di daerah yang kendala koneksi dan sebagainya ya, karena next semester kita masih online lagi ya. Kalian bisa mengusahakan lah minimal koneksinya itu bisa stabil, kemudian bisa punya mic ya biar nanti bisa presentasi dan sebagainya ya, punya laptop yang memadai dan sebagainya. Jadi biar perkuliahan daringnya juga lancar seperti itu ya. Baik, seperti itu dari saya di pertemuan minggu ke-13 ini. Terima kasih sudah presentasi semuanya ya. Ini adalah pelajaran buat Anda bisa mempresentasikan ide gagasan dalam bentuk makalah ke dalam kepada audiens yang banyak gitu ya. Dan ini di kemudian hari akan juga Anda laksanakan terus ya, apalagi nanti kalau ada kuliah tatap muka secara langsung atau offline, tidak di jaringan tapi luring ya, luar jaringan ya, nanti bisa dipraktekkan lagi untuk presentasi secara real time ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.